terlalu overclaim ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Jadi tajuk kita selalu ditulis marine DNA dan placenta terapi ya. Jadi sebenarnya judul ini menggelitik supaya teman-teman yang belum join atau mungkin teman-teman yang lagi kita ajak ngobrol itu juga tertarik gitu ya. Jadi bukan berarti kita punya produk ini placenta. Jadi ada beberapa masih kepleset di lapangan bahwa dia sebutin placenta salmon. Nah, gitu. Jadi ini bukan placenta, tetapi ini adalah suatu marine placenta yang juga ada DNA terapinya, begitu ya. Jadi bukan placenta, juga bukan stem cell. Jadi jangan kepleset di lapangan karena saat ini AFC ini lagi naik daun banget, sehingga lebih banyak orang yang iri hati kayaknya daripada yang senang, apalagi pesaing-pesaing kita. Ya, jadi ya teman-teman, mereka juga susah nyari celahnya. Oke. Oke, next. Dulu pertama barengan Pak Niko dan AFC, kita ambil tajuk ini sebenarnya kenapa kita bisa mati ya. Itu suatu hal yang menarik. Sebenarnya kadang-kadang kita bikin suatu tajuk itu yang orang jadi penasaran. Dan kematian di kedokteran itu memang selalu didasari oleh aging atau penuaan. Itu yang kadang-kadang orang sering lupa, sehingga orang-orang malah berlari ke arah penyebab-penyebab lain, ya seperti sakit jantung, atau mungkin TB, TBC, dan sebagainya. Sehingga sebenarnya penuaan ini yang membuat semua daya tahan tubuh kita rusak, fungsi organ rusak, dan sebagainya. Nah, disitulah aku bersama AFC, bersama Pak Niko, mulai mengadakan suatu edukasi, bahwa kita harus paham dulu bahwa penuaan ini terjadi pada semua orang. Dan itu adalah penyebab utama kematian sebenarnya berasal dari sana. Gitu ya. Jadi kita bisa mati karena penuaan. Penuaan pada tiap orang berbeda ya. Ada orang yang tiba-tiba tuanya cepat banget, jadi tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Ada yang awet muda banget ya. Jadi walaupun sudah tua, mukanya kayak anak-anak terus atau baby face. Nah, itulah yang membedakan orang. Kenapa kok orang ada yang mati muda, ada yang udah tua nggak mati-mati, karena penuaannya berbeda kecepatannya. Nah, penuaan inilah yang menjadi problem, akhirnya menimbulkan suatu penyakit-penyakit degeneratif atau kemunduran akibat sel yang banyak mati dan organ yang tidak berfungsi ya teman-teman. Nah, disitulah manusia berusaha untuk cari nih gimana caranya kita agak sedikit tertunda ya, terpending kematiannya gitu ya. Jadi kematian biasanya didasari oleh penuaan. Next. Ketika kita menua akan buat sel kita rusak dan mati. Nah, tentunya lebih cepat penuaannya, berarti sel kita yang rusak dan mati lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang masih muda tiba-tiba meninggal dunia. Jadi nggak sangka gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bilang oh karena dia orang suci, orang baik. Kalau kami di kedokteran nggak mengenal istilah itu ya. Jadi kalau orang meninggal pasti ada sebab kematiannya, dan kalau dia meninggal muda itu biasanya itu akibat penuaan atau penyakit genetikal yang terlalu cepat membuat dia jadi meninggal gitu ya. Nah, bila ini terjadi, salah satu organ vital aja nggak berfungsi lagi, kita meninggal. Jadi biasanya kematian itu terjadi pada buruknya atau matinya salah satu organ vital. Ya bisa jantung yang paling sering, bisa paru-paru, otak, ginjal, hati, nah, seperti itu. Jadi hal-hal itu yang kita harus cermati dan ingat bahwa penuaan akan menyebabkan fungsi organ kita runtuh, bahkan bisa berhenti total. Next. Ini beberapa penyebab kematian yang sering dijumpai. Memang ranking 1 itu berkejar-kejaran antara stroke, penyakit jantung, dan sekarang malah naik ke diabetes. Sebenarnya diabetes itu bukan penyebab kematian, tetapi komplikasi diabetes akan menyebabkan orang mati, ya begitu. Nah, penyakit jantung, stroke, kalau kita baca itu satu demi satu, itu yang menular itu hanya penyakit paru-paru yang infeksi tentunya, dan TB ya, tuberkulosis. Yang lainnya hampir nggak ada yang menular. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa bahwa penyakit tidak menular ini justru menjadi penyebab kematian yang terbesar di dunia kesehatan maupun di dunia
pemeriksaan akhir ya, misalnya orang diotopsi dicari sebab kematiannya apa nih, sakitnya apa nih begitu ya. Nah, kalau kecelakaan itu eksternal ya, dia tidak termasuk di kesehatan, tetapi berkejar-kejaran mungkin karena itu pola tingkah laku menyebabkan orang jadi gila-gilaan, balapan liar lah dan sebagainya. Nah, akhirnya menjadi salah satu penyebab yang juga memegang peranan penting dari jumlah kematian di dunia. Next. Yang patut kita ketahui, semua orang, mau aku, Pak Niko, Pak Ernest, dan teman-teman semua, itu setiap hari pasti ada miliaran sel yang mati. Itu namanya takdirnya. Jadi tiap orang itu pasti alamin ini. Ya, ini yang nggak bisa dihentikan. Dan tidak bisa juga kita berpikir-pikir, wah kira-kira sekian nih, nanti gue matinya tahun sekian, nggak ada yang bisa ngukur itu. Makanya kita harus melakukan suatu kontradiksi terhadap itu, yaitu kita balikkan penuaannya. Satu-satunya jalan cuma itu, untuk menunda kematian kita lebih cepat datangnya. Karena apa? Karena ketika stem cell kita ini sudah agak loyo, di usia 18 tahun itu biasanya stem cell kita udah loyo. Ya, stem cell itu adalah sel yang pertama kali muncul dalam kehidupan, atau kita sebutnya sel induk, mother cell. Ya. Nah, waktu kita masih janin, dia berubah-berubah, dia bisa berdiferensiasi jadi lambung, otot, saraf, tengkorak, mata, telinga, hidung, dan akhirnya terbentuklah organisme, dia lahir. Nah, begitu dia lahir, maka stem cell ini mulai menumbuh kembangkan badan. Ya. Tapi ada batas, sampai usia 18, dia mulai loyo. Yang tadinya dia lebih banyak berproduksi daripada yang lesu, sekarang lebih banyak yang lesu daripada yang berproduksi. Oleh sebab itu, jumlah sel yang mati lebih banyak dibandingkan yang dibentuk baru oleh stem cell. Karena stem cell ini tugasnya cari sel yang mati dan rusak, langsung dia ganti jadi baru. Otomatis tanpa disuruh. Dengan cara regenerasi sel. Nah, itulah hubungannya antara stem cell dengan produk kita yang nomor 1, yaitu Salmon Ovary Peptide 100+. Ya, teman-teman. Salmon Ovary Peptide 100+ bukan stem cell. Salmon Ovary Peptide 100+ ini boleh bahasa awamnya, aku rancang-rancang, akhirnya ketemu kata-kata yang sederhana, yaitu dia adalah soulmate, jadi pasangan hidup daripada stem cell. Ketika dia masuk, dia akan mempermudah stem cell ini semangat lagi dan pekerjaannya diringankan. Karena itu, dengan masuknya SOP 100+, stem cell yang lesu ini dapat tenaga baru, semangat baru, kayak dapat pacar baru gitu. Dia semangat lagi, dia bekerja, dan akhirnya tugasnya lebih lancar. Sehingga sel yang rusak dan mati maupun yang rusak karena penyakit, dia akan bisa cepat gantikan dan lebih banyak yang digantikan. Disitulah logikanya kenapa produk ini bisa membalikkan penuaan. Ya, begitu. Next. Nah, ini layar yang ini sebenarnya justru aku dapat dari Pak Niko juga, informasi yang sangat berharga ya. Jadi kalau boleh dibilang kita disuruh dagang, terus dikasih modal nih. Ada yang 60, ada yang 100 triliun. Nah, tetapi di tiap toko yang kita punya cabang ini, pasti ada sel yang mati. Ya. Misalnya di otak ada 190.000 sel per hari, di darah ada 2 juta sel per hari, itu mati terus. Mati terus, sampai akhirnya salah satu organ vital mati semua, maka kita meninggal dunia. Disebabkan oleh kegagalan organ tersebut. Misalnya otaknya yang duluan mati semua, berarti kita meninggal pasti gara-gara itu. Bisa karena infeksi, bisa karena tumor, bisa karena trauma, bisa karena radang, bisa karena apapun. Ya, begitu juga di paru, demikian juga di jantung, ginjal, dan sebagainya. Jadi seseorang ketika salah satu organ vitalnya lebih cepat mati dibandingkan organ lainnya, maka dia akan meninggal oleh karena itu. Begitu logikanya ya, teman-teman. Next. Untuk bertahan hidup, seperti kita sekarang lagi kumpul, ngobrol, dan mudah-mudahan teman-teman sekarang semuanya sehat dan dijauhkan dari penyakit apapun ya, terutama COVID. Tentunya kita harus ada sel yang diregenerasi terus, ya, baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, hal ini bisa dilakukannya dengan cara regenerasi sel. Dan produk kita SOP 100+ punya paten yang pasti melakukan itu. Demikian ya teman-teman logikanya, sehingga ketika kita minum SOP itu, maka regenerasi sel ini akan terjadi. Nah, yang bantu kerjanya itu adalah stem cell kita.
Karena stem cell kita tugasnya automatically cari sel yang rusak dan mati dan menggantinya menjadi baru dengan cara regenerasi sel. Ya. Jadi itulah logika yang paling gampang dimengerti oleh kita, terutama teman-teman di dunia awam, supaya nggak bingung-bingung jelasinnya. Jadi jangan terlalu ribet, nanti akhirnya malah puyeng kita. Jadi standarnya hanya itu aja, sederhana banget. Kenapa bisa pasti? Ya jelas pasti karena produk kita ada paten regenerasi sel. Ya. Next. Kalau kami bilangnya ini jadwal resmi ya, agenda resmi. Jadi kalau orang yang nggak mau minum SOP, nggak peduli mau regenerasi atau nggak mau balikin penuaan, dia hidup seperti biasa, bisa aja gitu ya, bisa. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Hidup ini pilihan teman-teman, mau awet muda, mau sehat terus atau sebaliknya itu pilihan juga kan. Kita nggak bisa paksa, lu minumlah biar panjang umur, biar sehat. Nggak lah, gue pengen cepet tua, pengen cepet mati aja, males, banyak utang, nggak bisa kerja, bisa aja, ada aja orang yang begitu. Jadi ini jadwal resmi teman-teman. Kalau orang hidupnya normal, nggak kena penyakit macam-macam, olahraga, makannya dijaga, pun tetap akan terjadi. Ya, jadi nggak bisa, itu nggak akan bisa mencegah penuaan dan nggak bisa membalikan penuaan. Jaringannya rusak, organ pasti nggak berfungsi baik, baik sistem saraf, hormon, jantung, pembuluh darah, semuanya kacau. Otomatis seperti kepala daerah, antara gubernur A, gubernur B, dan sebagainya berperang. Akhirnya nggak jelas signalnya apa, nggak jelas, akhirnya nggak ada persatuan dan kesatuan, semuanya hancur. Bila terjadi kegagalan organ yang vital, kita mati. Begitu logikanya. Dan ini akan terjadi pada semua orang, percepatannya beda-beda. Kalau yang penuaannya cepat, mati dia lebih cepat. Kalau penuaannya lebih lambat, mati dia lebih lama. Itu aja. Nah, kemudian organ mana yang kena duluan, itu juga bawaan tiap orang berbeda. Hanya secara statistik memang jantung itu paling sering selnya mati duluan. Jadi dibandingkan organ lain, dia paling gampang untuk tewas duluan. Ya, makanya penyebab kematian tertinggi adalah jantung. Next. Jadi teman-teman tentunya sudah ada gambaran ya bahwa yang merusak sel itu pertama adalah proses alami sendiri. Itu namanya takdir dari atas. Jadi semua orang akan mengalami itu, setiap hari miliaran selnya akan mati. Itu yang menyebabkan kerusakan sel di interna dari dalam badan kita. Jadi itu otomatis terjadi terus ya, nggak ada yang bisa menghentikan. Next. Faktor eksternal yang teman-teman lihat ya, polusi, makanan nggak sehat, minuman nggak sehat, pengawet, pestisida, kebiasaan buruk, radiasi, dan sebagainya. Bahkan sekarang malah ada pandemi yang membantu orang menemui ajalnya. Ini adalah faktor eksternal. Jadi internal plus eksternal sama dengan jumlah sel yang mati setiap hari. Teman-teman bisa bayangin banyaknya berapa. Jadi kalau nggak dibalikan penuaannya, makanya zaman sekarang dibandingin zaman dulu, katanya orang zaman dulu panjang umur karena orangnya baik-baik, suci-suci. Bukan teman-teman ya, bukan karena suci atau baiknya, tetapi karena faktor eksternalnya tidak sebanyak sekarang. Sekarang banyak sekali ya. Kita nggak bisa tebak lagi apa yang masuk ke badan kita, apa yang menjadi polutan buat tubuh kita, itu akan membantu penuaan. Kalau ini tidak diatasi, ya udah. Yang tadinya harusnya dengan hidup yang baik, kita mungkin bisa mencapai usia 80-90 tahun, gara-gara ini mungkin cuma 50 atau 60. Ada beberapa yang protes ya, waktu itu sama Pak Niko tentang kata-kata ini. Sebenarnya kita dari AFC, tujuan membuat suatu kata-kata seminar terapi stem cell bukan mengatakan bahwa produk kita merupakan stem cell atau kita akan mengadakan suntikan stem cell terapi. Ya, tetapi kita mau mendidik teman-teman untuk tahu apa sih stem cell terapi. Stem cell terapi adalah tindakan apapun ya, tindakan apapun untuk menaikkan kegiatan stem cell di dalam badan kita atau menambah jumlahnya atau mereaktivasi stem cell yang ada di badan kita. Ya, jadi caranya macam-macam ya, bisa disuntik langsung dengan stem cell dari luar, bisa juga stem cell kita di dalam yang agak loyo ditarik, ditaruh di lab dan diaktifkan lagi baru dimasukkan ke badan kita. Bisa pakai stem cell dari makhluk lain ya, seperti domba. Kalau domba lebih terkenal untuk kosmetika misalnya, itu produk-produk dari Jerman biasanya. Lalu di semua fakultas kedokteran yang membuat suatu
penelitian tentang stem cell sudah mulai pakai juga, seperti di UI, di Gama, ya di Gajah Mada, maupun di Undip, bahkan sekarang di Palembang, di Unsri sudah mulai ada suntikan terapi stem cell. Nah dulu sampai hari ini yang paling diakui mutunya adalah yang dari Switzerland, karena itu diambilnya dari manusia. Nah bahan-bahan seperti ini zaman sekarang sulit dapatnya. Jadi makanya lebih beralih ke mamalia, ke binatang, dan itu fungsinya tidak sama seperti dari manusia. Nah ini yang jadi benar-benar kontroversial, dan akhirnya masalah-masalah yang berhubungan dengan ini tambah lama menjadi suatu perdebatan, termasuk plasenta gitu. Jadi makanya aku lihat AFC merupakan suatu terobosan hebat, di mana dia bikin suatu produk yang bukan stem cell, tetapi ketika dipakai, ketika kita minum, dia bisa bantu sebagai soulmate-nya stem cell. Makanya aku bilang keren. Pemikiran ini baru muncul di tengah jalan ketika aku udah jalanin AFC bersama Pak Niko, Pak Ernest, dan sebagainya sekian lama. Baru aku terpikir, mereka punya suatu pemikiran yang jauh di atas kita, yang kita tadinya nggak terpikir gitu ya. Kenapa lu nggak bikin suntikannya aja dan sebagainya? Oh emang gampang. Suntikannya itu bisa reaksinya bahaya teman-teman. Suntikan stem cell itu jangan dipikir datang terus cot disuntik gitu kayak kita suntik vitamin C. Nggak segampang itu. Anda harus diperiksa dulu apakah ada mungkin reaksi penolakan, terus bagaimana fungsi-fungsi organ vital Anda, jantung, paru, dan sebagainya. Ya. Lalu tes kesehatan dan sebagainya, AIDS dan sebagainya. Itu biasanya kalau di Swiss, menurut tanteku, kebetulan dia kerja di tempat seperti ini, itu perlu waktu hampir 2 minggu untuk men-screening kita, sampai kita boleh dilakukan penyuntikan stem cell. Biayanya mahal, dan tetap ada kemungkinan yang namanya reaksi penolakan. Ya. Makanya produk kita memang bukan stem cell yang disuntikkan, tetapi produk kita memiliki kemampuan untuk menjadikan soulmate bagi stem cell kita sendiri. Sehingga tidak mungkin ada reaksi penolakan. Itu istimewanya, itu bahasa awamnya, supaya teman-teman nggak bingung. Jadi kalau di lapangan, teman-teman ingat jangan kepleset lagi ya, bilang bahwa produk kita stem cell atau placenta salmon. Ya, kita punya adalah marine placenta. Next. Dr. Kaplan ini sangat terkenal, ya, jadi teman-teman yang belajar tentang stem cell pasti tahu dia. Ya, dia menyebutkan bahwa stem cell adalah sel penyembuh yang ada di seluruh tubuh kita. Hebat ya, jadi suatu medicinal signaling cell. Dia memang automatically keliling, cari sel rusak mati, ganti jadi baru. Tanpa disuruh, tanpa diajari, dia udah bisa. Ya, nah begitu juga nanti yang berhubungan sama usus-usus itu yang satunya, yaitu sel-sel pertahanan tubuh dari limfosit, salah satunya natural killer cell. Itu hebatnya produk-produk AFC nih ya. Yang satunya pegang si stem cell, istilahnya jadi soulmate-nya stem cell, yang satunya jadi soulmate-nya NK cell. Next. Ini bentuknya. Jadi bentuknya stem cell itu seperti ini. Nah, ini yang suntikan teman-teman, yang kadang-kadang dipakai beberapa pesaing kita untuk menyerang kita. Dia bilang mana mungkin produk lu stem cell, ya memang bukan, yang nggak ada yang pernah bilang stem cell. Aku, Pak Niko, Pak Ernest, Pak Michael, nggak ada pernah bilang begitu. Mereka sendiri yang bilang begitu, lalu mereka mau serang kita ya. Kita punya bukan stem cell. Ini terapi stem cell itu seperti ini. Jadi disuntik, biasanya disuntik. Dulu masih bisa disuntikkan langsung ke organnya. Misalnya hatinya rusak, disuntik ke hatinya. Tapi cara-cara seperti itu sekarang orang sudah jarang mau lakukan ya, karena pertama yang aku bilang tadi ada reaksi penolakan, kedua masalah biaya, ketiga masalah resiko. Ya, resiko tetap ada, yang namanya tindakan parenteral atau suntikan pasti ada. Ya, nah cara ini ketika disuntikan dia akan jadi kayak kartu joker. Ya, jadi kalau dia masuk itu kayak joker. Joker kan bisa jadi angka 2 sampai king ya, sampai as. Jadi dia bisa berubah jadi apapun, tetapi tidak dimiliki oleh apapun. That is stem cell. Jadi begitu disuntikan, dia ngikut tuh. Wah, ini ada sel hati yang rusak, dia ikut jadi sel hati. Ada sel paru rusak, dia jadi sel paru gitu ya. Nah, kemudian banyak yang lupa juga bahwa suntikan itu ada dosis ya. Terapi stem cell itu ada dosis, seperti kita minum amoxicillin dan sebagainya. Misalnya berapa unit, berapa lama itu stem cell bisa tahan, berapa banyak yang bisa membantu tubuh kita, misalnya 10.000 unit, 200.000 unit. Nah, itu yang menentukan kapan kita harus suntik lagi. Jadi suntikan stem cell itu nggak sekali suntik, seumur hidup langsung muda terus, enggak loh.
Makanya produk kita kalau mau dihitung-hitung secara kalkulatif ekonomi 19.800.000 untuk orang yang normal. Sebenarnya kalau uji klinis aku dengar dari Pak Niko itu adalah 4 saset sehari. Berarti kalau paket yang namanya Diamond 12 box itu sebenarnya harusnya untuk 3 bulan bukan 6 bulan. Nah, cuman ada yang berpikir, aduh mungkin nanti terlalu mahal, itu masih bisa ditoleran sampai dipakai untuk 6 bulan. 19.800.000 6 bulan, Anda bagi aja, misalnya anggap aja 21 juta ya. Dianggap aja 24 juta. Dibagi 6 bulan berarti 4 juta. Berarti 133.000 sehari ya. Itu jauh banget lebih murah daripada suntikan-suntikan yang menyatakan itu suatu terapi stem cell ya. Jadi ya semua kita harus pertimbangkan dari beberapa aspek. Ketika di lapangan teman-teman diserang mahal pun teman-teman harus bisa bicara seperti ini. Kadang-kadang banyak yang nanya, dok, banyak yang bilang mahal banget, katanya gila, masa beli-beli serbuk begitu aja 1.650.000. Aku bilang sama mereka gini, mahal ya, harus ada pembanding yang kayak Pak Niko bilang apple to apple. Apple to apple itu maksudnya yang sama. Misalnya, aku jual Avanza tahun 2005, Matic warna hitam, oke? Kondisi masih bagus. Pak Niko juga jual Avanza 2005, warna hitam, Matic, kondisi juga masih bagus. Aku jual 100 juta, Pak Niko jual 70 juta. Berarti aku mahal. Nah, sekarang kalau orang bilang mahal, dibanding apa dulu? Kalau dibandingin produk yang kaleng-kalengan, ya jelaslah kita mahal. Tapi kalau dibandingin juga dengan fungsi sebagai terapi, salah satu alternatif terapi stem cell, wah, murah banget ya, teman-teman. Jadi, begitu cara kita mengalihkan pikiran orang supaya orang juga bisa mengerti ya. Next. Jadi inilah stem cell ya. Jadi dia kayak cikal bakal untuk seluruhnya ya. Dia standby, siap nih. Apa yang rusak dia langsung meniru, dia langsung kayak bunglon ganti, mirip seperti itu. Sama persis DNA-nya seperti apa yang dia ganti. Itu istimewanya. Dan itulah teman-teman yang dilakukan oleh stem cell kita sendiri dibantu oleh soulmate-nya yaitu Salmon Ovary Peptide 100+ ya gitu. Next. Nah, teman-teman, usia 18 sampai 25 riskan banget. Kalau yang penuaannya cepat ya, teman-teman, itu stem cell nggak sampai usia 18 dia udah drop semua hampir. Jadi 18 ini rata-rata untuk orang yang sehat, yang normal yang nggak ada gangguan apapun ya. Jadi ketika terjadi proses aging, maka degeneratif syndrome datang ya, stroke, jantung koroner, Alzheimer, diabetes mellitus, kelumpuhan atau kematian mendadak dan sebagainya. Kalau teman-teman nggak lakukan, teman-teman pasti alamin ini nanti, gitu ya, cepat atau lambat. Bukan doa aku, tapi ini suatu teori yang memang sudah didasari oleh medis. Jadi kalau nggak dibalikkan penuaannya pasti terjadi. Apalagi kalau ada diabetes, wah lebih cepat lagi terjadi. Makanya sebelum itu terjadi, kita balikkan dulu penuaannya sehingga tertunda terus gitu. Jadi ini kayak sesuatu yang berbahaya tapi kita bisa pending. Nah, istilah kami di Palembang itu kalau bisa mati lemak gitu. Jadi mati jangan yang nyusahin gitu. Nah, kalau yang kayak gini kan nyusahin orang dan nyusahin diri kita sendiri juga dan juga akhirnya ujung-ujungnya mati juga ya. Jadi teman-teman itu cara berpikir. Kadang-kadang kalau cerita aku juga prospek atau ngobrol sama orang, aku ngobrol juga kayak gini. Jadi orang jadi pakai bahasa awam dia mengerti gitu. Kalau kita pakai bahasa yang sangat kedokteran dia malah pening dengarnya. Dan dia akhirnya nggak beli gitu. Jadi ini adalah suatu tabel di mana kalau lu nggak balikin penuaan, maka jadwal ini datang ke lu, nggak tahu kapan, yang mana nggak tahu juga, gitu ya. Bisa anything bisa datang duluan. Gitu. Next. Terus apa sih gunanya stem cell? Disuntik kah? Terus apa gunanya juga minum SOP gitu ya? Nah kita harus tahu ya. Nah sebenarnya sangat sederhana ya. Ini kan kalimat sederhana semua ya. Kegunaan stem cell masuk ke dalam jaringan yang rusak, dia meregenerasi diri menjadi sama seperti jaringan yang dimasuki, mengganti sel yang rusak dan otomatis memperbaiki jaringan dan sistemnya. Nah, ini sebenarnya sangat sederhana ya, sangat sederhana, kata-katanya sederhana, teman-teman. Tapi kalau ini terjadi pada diri Anda, aku berani jamin tanpa mendahului Tuhan ya, aku berani jamin pasti usia biologis dan usia kita itu pasti lebih panjang. Kenapa? Ya, lihat aja, masuk ke jaringan rusak, langsung regenerasi diri menjadi sama seperti jaringan yang dimasuki. Ya, sama aja kayak
kita gambarkan kayak tsunami gitu ya, jalan beret disapu bersih semua pakai air, sehingga semua jaringan yang rusak itu tiba-tiba bisa diganti menjadi baru. Walaupun mungkin tidak 100% ya, karena itu kita nggak bisa ukur bagaimana tingginya yang rusak, tetapi setidak-tidaknya ada pergantian di sana, sehingga fungsi-fungsi organ naik lagi, termasuk pankreas. Makanya yang diabetes di sini testimoni ada ratusan, ya. Walaupun testimoni itu tidak boleh dijual, tetapi logika ini berjalan untuk orang-orang yang diabetes. Begitu juga untuk stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Nah, itulah hebatnya kita punya produk, karena produk kita ini menjadi soulmate-nya stem cell. Begitu dia masuk, semangat ini stem cell, kerja lagi, cari sendiri sel yang rusak dan mati, ganti jadi baru. Nah, gitu bahasa awamnya ya, kira-kira kayak begitu. Next. Pilihan lain apa? Nah, ini teman-teman, ya, PowerPoint yang inilah yang teman-teman harus pakai untuk menjawab pertanyaan orang, ya. Sebenarnya kuncinya di sini. Ya. Mahal, mahal lu bandingin apaan, ya kan? Ya dibandingin itulah katanya, dibandingin madu, ya elah, dibandingin madu, nggak ada hubungannya madu dengan produk kita. Di sini adalah suatu terapi alternatif ya untuk stem cell terapi, yang kalau mau di apple to apple harus dengan terapi stem cell terapi yang benerannya, yang suntikan. Bandingin aja suntik yang domba, tanya aja deh yang domba berapa ya, bisa belasan juta yang jeleknya. Itu yang jelek-jelek ya berapa belas juta gitu, 17-18 juta. Kalau yang bagus itu bisa sampai 6-70 juta. Satu kali suntik, dan itu paling lama 2 bulan dia harus suntik lagi ya. Nah, 60 juta atau anggap aja misalnya 17 juta, kita udah bisa beli paket diamond ya. Belum kesempatan untuk bisnisnya lagi. Jadi di sini memang kata-kata mahal, kita harus pakai suatu korelasi, apa yang bilang kamu produk saya ini jadi mahal. Kalau mahal dibanding produk kamu, ya jelas produkmu kan kaleng-kalengan, bukan suatu produk yang berfungsi seperti ini. Kalau produk seperti ini, lu bandingin sama gua, misalnya ada AFC, buka lagi AFC tiruan ya, AFC yang benar-benar kembarannya dia, misalnya Mr. Oba, buka satu lagi, yang sama persis, terus dia jual salmon ovari peptide 100 plus juga, dengan kandungan yang sama juga, terus harganya misalnya 1 juta 1 box. Terus bonus sponsor sama, semua sama, baru boleh dibilang kita mahal. Oke teman-teman, ini sekalian tips untuk Anda melawan semua serangan-serangan orang akibat kata-kata mahal. Ya, next. Nah, ini yang aku bilang tadi ya. Jadi kalau yang suntikan itu teman-teman, kalau yang kaleng-kalengan itu kira-kira belasan juta sampai puluhan juta. Kalau yang bagus, yang kayak di Swiss, nggak ada yang namanya ratusan juta. Itu sudah mendekati setengah M atau bahkan lebih dari 2 M. Ya, itu udah pasti. Bayangin, itu satu kali, teman-teman. Siapa yang bisa ngerasain? Seandainya teman-teman punya uang 1-2 miliar juga, apakah teman-teman mau hanya diserahkan untuk terapi stem cell? Enggak lah. Oleh sebab itu, ini adalah suatu alternatif terapi stem cell yang sangat bijaksana, ekonomis, dan aman, serta legal. Bahkan plus-plus. Nah, kita bisa jalanin bisnisnya. Kita bukan hanya melakukan pembalikan penuaan, tetapi kita juga melakukan peremajaan saldo. Saldo kita jadi nambah, teman-teman. Ya. Next. Kalau yang diambil dari tulang belakang, sakit, teman-teman. Dari sumsum tulang belakang, disedot, ditarik sana. Ngomongnya mah enak, pas dilakuin mungkin teman-teman lihat aja udah tegang. Ya. Jadi nggak gampang. Makanya alternatif terapi stem cell yang kita lakukan melalui AFC ini sangat-sangat efisien, murah, dan benar-benar legal, serta tidak ada komplikasi apapun. Kenapa? Karena kita bukan obat. Ya. Ini juga penting, bahwa produk-produk AFC nggak ada yang obat. Ya. Mulai dari SOP, UTSU, maupun serum yang dikeluarkan Pak Niko nanti, termasuk yang namanya lutein, termasuk yang namanya PNC, alpha omega, propolis, shakernya, bahkan semuanya, ya termasuk maskernya, nggak ada yang obat. Karena itu teman-teman, ingat, obat itu adalah definisinya racun yang diracik untuk mengatasi kesehatan tertentu. Ya. Nah, produk AFC sesuai dengan izin Balai POM-nya adalah makanan kesehatan. So, this is not drug, bukan obat. Berarti
kita punya, tidak mungkin ada apa-apa, ya. Nggak mungkin misalnya ada efek samping, ada efek berbahaya, efek kematian, nggak mungkin ada, oke? Nggak mungkin ada. Kalau terasa ada sesuatu hal yang berubah di dalam badannya, itu bukan efek samping, itu suatu proses yang terjadi karena beberapa organ tubuh kita mungkin diremajakan, mungkin ada pembuluh darah yang dibuka dan sebagainya. Tetapi kalau SOP menyebabkan kematian itu udah nggak mungkin, karena SOP bukan obat. Karena itu juga di kotaknya kan teman-teman lihat, nggak ada tulisan misalnya kontraindikasi, dosis yang harus begini, dosis yang bahaya, dosis apa, nggak ada. Ya, ada yang tanya beberapa dokter teman juga, mana nih literatur yang menunjukkan dosisnya, kalau tivoid berapa, kalau ini aku bilang, dok, produk ini bukan obat, jadi kita nggak ada yang gitu-gitu. Yang ada adalah uji klinis yang dilakukan oleh AFC, yang diberitahukan lewat Pak Ernest, Pak Niko, Pak Michael, bahwa uji klinis yang mereka lakukan, dosis yang benar-benar optimal adalah 4 saset sehari. Ya. Nah, dengan logika ini, ketika orang mengalami suatu penyakit, kita lihat korelasi berat ringan penyakitnya aja. Jadi ini makanan kesehatan. Dimakan 1, dimakan 2, dimakan 3, dimakan 4, atau dimakan 100 pun, nggak akan ada yang bisa mengatakan bahwa produk ini akan menyebabkan kematian atau kesembuhan. Ya. Makanya jangan menimbulkan kesan teman-teman bahwa produk kita obat. Misalnya, lu kalau minum ini sembuh loh, katarak bisa hilang, ini nggak boleh ya, karena kita punya bukan obat. Tetapi kita selalu berpedoman pada patennya, dan paten-paten ini aku sendiri akan yakin 100% akan fight against apapun. Dia akan berperang lawan apapun yang buruk di dalam badan kita. Itu pasti ya. Karena kita ada paten-paten yang memang benar-benar bagus banget. Ada regenerasi sel, ada lancarin pembuluh darah kita, ada anti-tumor agent, activating imun tubuh kita. Kalau hepatitis C untuk institusi maupun untuk kulit, oke lah, kita nggak anggap itu yang berhubungan dengan kesehatan langsung yang ingin dirasakan pasien atau pengguna. Tetapi paten-paten yang aku sebut tadi itu sudah spektakuler di dunia kedokteran. Ya. Jadi cukup dengan itu saja, hidup lu tambah baik nggak? Ya, lu makan anti tumor, daya tahan tubuh lu ditingkatin, aliran darah dilancarkan, terus sel lu semua diganti baru setiap lu minum. Kira-kira lu lebih sehat nggak? Gampang ya. Jadi kita semuanya dengan logika ya. Ada beberapa kolega, beberapa sejawat juga setelah aku cerita, iya benar juga loh J ya. Iya, jadi sederhana. Karena ini bukan obat. Kalau obat benar, semua harus ditanya, semua harus diperhatikan. Bisa ada namanya Stephen Johnson syndrome nggak? Bisa alergi yang sangat berat nggak sampai orang yang mati? Itu perlu ditanyakan. Karena that is drugs. Kenapa? Karena drugs adalah racun. Ya, racun bisa berbahaya buat tubuh. Tapi produk kita percaya dengan segala yang sudah data yang kita punya bukan obat. So jangan berbicara kita obat menyembuhkan dan sebagainya. Dan juga kita ditanya efek samping nggak ada. Efek samping hanya terjadi pada obat. Ya, tetapi kalau reaksi-reaksi yang melihat suatu perubahan fisik bisa seperti tabel yang Pak Niko terangkan, ya, baik untuk USU, baik untuk SOP. Nah itu namanya perubahan klinis yang terjadi pada saat mungkin dilakukan uji klinis pada beberapa sampel dulu, gitu ya. Next. Ini produk kita yang menjadi benar-benar pendobrak ya di Indonesia ya. Yang pertama aku lihat pun waktu ditunjukkan sama Pak Niko, cuman kayak nutrisari gini nih, kayak gitu ya. Jadi ternyata setelah jalan 2 tahun ini aku mulai berpikir, kenapa ya bentuknya kayak gitu? Karena simple teman-teman ya. Bawa 1 bungkus itu bisa panjangin umur lu, gila nggak? Dulu aku aja nggak terpikir ya. Tetapi kita harus pikir gitu. Sekarang aku mulai berpikir, simple banget. Mungkin bawa kebutuhan untuk 1 bulan aja ya, bawa 1 dos itu misalnya 28 saset, berarti kali 2, 56. Kalau mau dipaksa aja kita masukin tas gendong aja bisa. Ya, itu sangat sederhana. Nah, di situ aku lihat suatu pemikiran yang memang kata Pak Niko bilang ada monozukuri di orang Jepang itu, bukan hanya hal-hal yang bersifat patennya, tetapi praktisnya juga. Ya, luar biasa. Produk ini disebut marine placenta. Why? Kenapa gitu ya? Jadi apa itu marine placenta? Nah itu teman-teman yang tugas kita semua sebagai edukator di lapangan untuk menyampaikan pada orang-orang. Jangan sampai kita sebagai edukator malah salah menjelaskannya. Next.
Ada 3 paten di sini. Teman-teman pasti semua sudah hafal. Kalau yang baru ikut acara ini pertama kali, produk kita ini Salmon Ovari Peptide ada paten 3. Yang pertama, cell regeneration effect. Paten apa nih? Paten merek? Bukan, paten fungsi. Paten fungsi adalah sesuatu yang pasti terjadi, ya. Jadi bukan mudah-mudahan, insya Allah bisa, siapa tahu, nenek gua alamin loh regenerasi, tapi kakek gua enggak ada yang gitu-gitu. Jadi pasti terjadi regenerasi sel ketika minum SOP, ya. Keren ya. Kedua, ada improve blood circulation. Pasti pembuluh darahnya membaik. Ya, jadi bukan, oh siapa tahu loh, ada tetangga gue minum pembuluh darahnya jadi baik, nah gitu. Nggak ada. Di produk kita nggak ada yang nggak ada yang semoga, nggak ada yang siapa tahu, nggak ada. Di sini pasti. Nah itulah kerennya, nah itulah hebatnya produk kita. Semua pasti terjadi, gitu ya. Tapi ini secara medis ya, jadi aku jangan dibawa-bawa ke arah atas ya, kalau kuasa Tuhan itu beda lagi. Ketiga, dia bisa hilangin kerutan. Effect in skin improvement-nya khusus untuk kerutan. Ya. Dengan 3 ini aja teman-teman dulu, kita bergerak di awal, itu boomingnya luar biasa. Ya. Jadi itu luar biasa banget. Makanya SOP 100+ ini adalah suatu produk yang menurut aku adalah suatu produk mungkin kelas-kelas dewa, benar-benar kelas-kelas malaikat, karena produk ini bukan hanya soal dia bisa jadi suatu produk yang unggulan atau bisnis, enggak. Tapi produk ini bisa menyelamatkan banyak orang. Dan sudah terselamatkan ya, mungkin sudah puluhan ribu orang yang terselamatkan. Makanya bisnis ini tambah lama tambah besar. Karena apa? Karena nggak bohong. Nah ini kedua adalah usukushi. Kalau kata Pak Niko, kalau nggak salah, usukushi ini artinya cantik. Ya, cantik luar dalam kalau menurut aku. Baik wajah kita, baik penampilan kita, baik fungsi tubuh kita. Di dalamnya ada 11 kandungan. Ada salmon DNA jantan. Kalau yang salmon ovari peptide, teman-teman ingat ya, dari salmon ikura. Ya, jadi dari selaput luar, dari telur. Salmon betina. Jadi telurnya itu sebelum induknya meninggal, dia sisain warisan untuk melindungi telurnya. Salmon ini ikan yang kata sejarah-sejarahnya kayak ikan dewa. Aku bilang oke memang. Karena apa? Karena dia hanya bisa bertelur sekali, langsung meninggal, teman-teman. Jadi benar-benar ikan ini luar biasa. Terus dari jantannya diambil yang ini, dicampurlah sama AFC lagi dengan beberapa, ada Takara kobufucoidan, ada bakteri-bakteri baik, ada resveratrol, ada ekstrak, malah ada ekstrak nanas, aku baru baca ya. Nah, komposisi ini nggak tahu bagaimana, ya. Terus digabung sama dia, keluar lagi 3 paten, ya. Makanya aku bilang, ini luar biasa Jepang ini, ya. Kok bisa ya dia kayak gitu? Gimana bikinnya? Ya nggak mungkin dikasih tahu teman-teman. Aku kadang-kadang ada rekan-rekan dokter juga tanya, gimana ya dokter Rigi bikinnya itu ya? Aku bilang ya aku nggak tahu dok. Kalau aku tahu ya aku bikin sendiri dong. Jadi ini suatu rahasia ya. Jangan pula dibahas satu-satu ya teman-teman. Karena produk kita ya. Kenapa sih Pak Niko setiap kali bawa acara, aku bawa acara nggak pernah bahas ingredients? Nggak perlu lagi. Ngerti ya teman-teman? Kenapa di MLM lain orang bawain ingredients? Supaya yang peserta-peserta ini bingung ya dan yakin jadinya ya, pusing ya. Kalau aku jelasin ini satu-satu teman-teman pasti pusing. Akhirnya karena pusing teman-teman beli karena dipikir ini memang benar. Kalau di sini nggak ada. Ketika ini digabung teman-teman, seolah-olah ini 11 orang jadi suatu klub sepak bola atau suatu tim sepak bola dari suatu negara yang menjadi juara dunia. Nah, itu yang namanya paten fungsi. Ketika mereka digabungkan, langsung dia mengeluarkan 3 paten. Ya, next. Nah, dia ini ada salmon DNA yang terdiri dari berbagai senyawa atau zat yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dan kelembapan pada kulit Anda. Ingat, selain paten yang keluar, ada paten yang nggak dikeluarin sama Balai POM. Menurut Pak Niko itu alasannya administratif. Aku nggak tahu apa ya. Mungkin takut produk kita tersaingi di Indonesia, aku nggak tahu. Tapi sebenarnya ada paten untuk kecantikan juga di sini, cuma tidak dikeluarkan ya. Teman-teman sebagai member harus tahu itu, gitu ya. Nah, dengan pakai ini maka kita akan terlihat
selalu awet muda. Keren ya. Jadi terlihat awet muda gitu ya. Next. Berbagai masalah pada kulit yang dapat diterapi menggunakan salmon milk DNA. Salmon milk DNA saja loh teman-teman. Tadi teman-teman lihat kan banyak kandungannya yang lain ya. Bayangin tuh kalau digabungin, makanya keren banget. Sedangkan salmon milk DNA aja bisa kayak gini. Bisa buat jerawat, bekas jerawat, lingkar ke bawah mata seperti aku hilang. Sudah. Terus kulit kering, keriput, iritasi, apalagi campur dengan SOP. Pasti yang namanya keriput cepet banget hilangnya ya. Gitu. Ini ingat loh, itu salmon milk DNA saja. Apalagi ada Takara kombu fukoidan, ada yang bersihin usus kita, teman-teman bisa bayangin nggak? Karena itu aku sekarang memang lebih banyak minum usus kusi. Karena apa? Karena memang aku lihat kebutuhan aku sangat ke arah sana gitu ya. Apalagi ada COVID. Next. Lalu ada yang tanya, bisa nggak buat ngurusin badan? Aku jawab nggak bisa, ini bukan paten yang ngurusin badan. Tetapi dia membantu salah satu faktor orang untuk tidak menjadi obesitas. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk mendetoks usus. Nah, usus yang didetoks dengan baik, dia akan selektif untuk menyerap zat-zat yang berguna dan yang nggak berguna dia buang. Itulah namanya detoks. Ya. Jadi logikanya seperti itu. Tapi aku sendiri, walaupun sekarang di rumah makan terus, lebih kacau lagi nih makannya dibandingkan aku dulu sering safari sama Pak Niko, tapi badanku malah tambah kurus ya, bukan tambah gemuk. Karena apa? Karena logika-logika seperti ini aku pakai gitu ya. Dan memang aku sekarang ketemu salah satu sahabat dan dia kasih tahu aku untuk jangan makan terlalu banyak nasinya. Jadi aku sekarang memang nasi aku dikitin, lauknya aku banyain. Dan itu berhasil dengan kombinasi dengan usus. Next. Lalu berbagai kandungan bahan aktif pada usus kusi terbukti secara klinis dapat meningkatkan keseimbangan bakteri baik dan menjaga kesehatan usus Anda sehingga pencernaan tetap berfungsi secara normal. Ya, kalau teman-teman cerna benar-benar bahasa ini luar biasa ya. Kalimat ini luar biasa, alinea yang ini. Jadi dia jaga terus supaya setimbang sehingga usus kita bisa terus, pencernaan kita bisa terus berfungsi secara normal. Teman-teman, dulu sempat ada terkenal namanya kolon terapi ya. Jadi disedot tinjak dari kolon kita sehingga namanya kayak cuci perut gitu ya. Itu ada sempat alatnya, bahkan aku pernah beli juga. Karena apa? Karena pada otopsi beberapa orang yang meninggal, terutama akibat gangguan pencernaan, ketika dilihat diameter dari usus besarnya atau dilihat dari rektum ya, dari ujung, itu yang tadinya diameternya bisa sampai sekitar 5 cm, 4 cm, ketika dia meninggal hanya sebesar ujung jarum pentul. Kecil banget ya. Bayangin usus kita sampai sekotor itu dindingnya. Nah, usus kusi gunanya untuk itu ya. Jadi slide yang ini luar biasa. Dia bisa jaga semuanya normal. Itu nggak gampang ya teman-teman. Tapi aku yakin dengan kita lakukan benar, dosis yang benar, dengan usus kusi dan tentunya kita juga jaga ya makanan yang berserat dan sebagainya, maka akan terjadi kolon terapi sendiri ya oleh usus kusi ini dalam badan kita yang membuat semua akan menjadi normal. Kalau kita semua normal di pencernaan, teman-teman, itu toksin yang keluar banyak sekali. Jadi kemungkinan kita kena penyakit apapun juga jauh lebih kecil. Next. Tahukah Anda berat badan ideal dapat diperoleh melalui usus yang sehat? Seperti aku bilang tadi, ketika usus ini sehat, maka dia akan pintar seleksi. Lu berguna, lu jangan pergi dulu dari badan gua, dipakai. Yang nggak berguna, dia buang. Itu tugasnya dia sebenarnya. Tapi ketika sudah nggak normal, boro-boro dia mau seleksi begitu, sedangkan dirinya sendiri udah kotor ya. Sudah sempit ruangannya, udah sumpek, wah udah nggak bisa berpikir lagi. Makanya akhirnya tambah lama, tambah kacau semuanya. Makanya orang kadang-kadang bisa terlalu gemuk, bisa kurus, bahkan bisa infeksi usus, bahkan bisa keganasan dan sebagainya. Nah, itulah korelasinya. Kenapa produk kita itu bisa membantu arah untuk menuju ke berat badan yang ideal. Karena pencernaannya dibenerin dulu. Kalau pencernaannya nggak benar, penyerapan nggak benar, semua juga nggak benar, gitu ya. Next.
DNA berlokasi dalam inti sel. Ya, jadi DNA ini berlokasi di dalam inti sel pada hampir semua jenis sel yang ada dalam tubuh manusia berupa molekul raksasa yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Dia bawa sifat. Ya, jadi dia ini membawa sifat. Informasi genetik dalam sel inilah nanti yang diturunkan pada keturunan kita yang berikutnya. Ya, itu yang namanya DNA. Next. Ketika rusak, maka rusak juga ya fungsinya. Misalnya kanker itu karena rusak, kayak software dia rusak, sehingga dia udah kacau, yang teman malah dibunuh sama dia. Nah itulah namanya kanker, suatu mutasi dari jinak menjadi ganas, ya begitu. Next. Nah COVID juga gitu ya, COVID itu dia masuk memang salah satu yang dia lakukan adalah merusak dinding-dinding sel kita termasuk sifat DNA-nya sehingga akhirnya seperti pernafasan kita akhirnya jadi jebol, jadi mati, misalnya seperti itu. Untungnya dalam badan kita itu sudah ada senjata, ada tentara untuk melawan hal-hal kayak gini, kanker, zat patogen lain ya, patogen itu maksudnya yang merugikan, bisa virus, bakteri, jamur ya, semua itu bisa dikenali dan dikejar dan dibunuh oleh yang namanya natural cell killer. Natural cell killer ini ada di dalam limfosit namanya. Nah, limfosit ini ada yang B, ada yang T, ada yang Bravo, B, ada yang T. Nah, yang T inilah yang ada di dalamnya ada natural cell killer. Nah, T cells ini macam-macam. Ada yang tukang catet, ya itu memory T cells namanya. Dia catet, dia ingat nanti, bos ini kayaknya COVID, nah gitu. Bos ini kayaknya hepatitis A, nah itu namanya dia memori ya. Kalau helper ini dia yang ngenalin, nah ngenalin gitu. Dia bilang memori itu hepatitis tuh yang kayak gitu tuh. Nah nanti ini yang namanya memory T cell-nya nyatet gitu ya. Jadi ada helper, ada memori, ada pembunuhnya si natural cell killer. Ya. Jadi di dalam situ semuanya benar-benar satu kelompok geng boleh dibilang tentara yang membunuh semua sel-sel patogen di dalam tubuh kita. Dan ini biasanya dia ngalir dibawa dalam darah waktu dia masih remaja, sel-sel ini diaktifinlah di kelenjar timus namanya ya teman-teman ya. Next. Nah, sel ini disebut sel natural killer yang ternyata mampu membunuh beberapa tingkat dari sel-sel kanker ya, baik prakanker maupun yang masih dini-dini ya, yang masih mungkin kanker-kanker remaja kita nyebutnya, itu bisa dibunuh. Nah, ini yang bisa menjelaskan kenapa tidak semua orang kena kanker ya. Teman-teman mungkin mudah-mudahan ya yang ikut acara ini semuanya kan nggak ada yang kena kanker. Kenapa di luar sana banyak orang kena kanker ya? Itu bisa kita bisa mengerti ya bahwa ada sistem imunitas kita yang bisa membunuh itu. Ketika imunitas kita jelek, kita lebih gampang kena kanker. Sama aja. Next. Nah, natural cell killer ini adalah salah satu cara untuk mencegah kanker, juga mencegah COVID. Oke? Virus, juga mencegah bakteri, juga mencegah jamur dan sebagainya. Karena dia pinter, ya, dia punya suatu kecerdasan yang luar biasa dan dia juga bekerja sama dengan stem cell. Dia otomatis cari sel-sel patogen. Lu kayaknya bukan ini deh, bukan keturunan dari bos gua nih, lain nih DNA-nya. Dia langsung bunuh. Ya. Jadi natural cell killer ini bisa mengenali ya bahwa ini zat ini patogen ini nggak sama nih sama bos gua, dia bisa bunuh. Tapi sel yang normal sama dengan bosnya, sama dengan induk semangnya dia nggak bunuh. Itu yang namanya natural cell killer. Next. Jadi ini adalah tipe dari sel limfosit seperti aku bilang tadi, bagian dari T cell. Ya. Jadi ada dua, B sama T cell. Nah, leukosit itu bagian dari limfosit adalah bagian dari leukosit atau sel darah putih. Leuko itu artinya putih ya teman-teman. Bagian penting dari sistem limfosit salah satunya adalah natural cell killer. Dia bergerak dalam saluran limfosit, patroli kayak polisi, cari yang nggak patogen langsung dia bunuh. Nah, kalau tadi kita ingat stem cell dia terbalik, dia cari yang rusak dan mati, dia ganti jadi baru. Kalau ini enggak, dia cari yang enggak sesuai dengan tubuh kita, DNA-nya dia kejar, dia bunuh. Gitu ya. Next.
sayangnya jumlahnya cuma 15%, tapi 15% dari jumlah limfosit itu banyak ya teman-teman, nggak sedikit. Nah, cuman kadang-kadang ya itu mereka juga ada usia, mereka juga ada semangatnya. Kadang dia lesu karena pencernaan kita kotor, dia jadi lesu, jumlahnya jadi berkurang. Akhirnya yang masuk nggak bisa dia bunuh lagi, dia nggak bisa loyok. Dia tahu nih musuh, cuman ibarat kata polisinya 1, malingnya 2.000, ya nggak bisa lawan. Seperti itu kira-kira ya. Next. Nah, kenapa kita perlu SOP? Nggak bisa usus aja, karena dia diproduksi di tulang belakang, limpa, timus, tonsil, ya, dan paralimpa. Nah, semua organ ini diremajakan, diaktifkan lagi, ya, dimotivasi lagi oleh sel-sel kita tadi bersama si SOP. Otomatis produksinya bagus lagi nih, produksi dari limfosit T, limfosit B, termasuk natural cell killer dan sebagainya. Itulah gunanya kita harus kombinasi antara SOP dan usus-usus, begitu ya. Next. Sel rusak terjadi tiap hari. Yang lebih bahaya kalau ada sel yang rusak, bukan hanya rusak, tapi dia meninggalkan mutasi gen, mutasi DNA. Itu yang lebih berbahaya lagi, ya. Menjadi sel abnormal dan akhirnya bisa jadi sel prakanker sampai jadi sel kanker. Nah, itu yang kita mau lawan sekarang ini gitu ya. Next. Ini tadi. Jadi si natural cell killer ini dia bisa baca. Nah, dia bisa kenalin DNA dari sel yang abnormal. Hebat banget. Nah, jadi sinyal yang menunjukkan bahwa ini nggak normal menjadi suatu komandan kayak buat dia untuk memerintahkan kill, bunuh, gitu ya. Itu kira-kira. Jadi dia ini punya kemampuan mengenali. Jadi nggak semua sel dia bunuh, gitu. Nggak normal. Dok? Halo? Putus loh suaranya. Halo? Masuk nggak, Nick? Nah, ini baru masuk, Dik. Tadi putus, Dok. Signal ya, Nick? Yap. Halo, Nick? Ya, Dok. Hujan lebat banget di sini. Ya, di sini juga. Nah, jadi sel ini pinter banget ya. Dia bisa mengenali DNA dari yang dia ketemu di jalanan ya. Dia muter-muter, dia lihat, wah ini nggak bener lu nggak satu DNA nih sama bos gua, dia bunuh. Makanya virus, bakteri, cuman sayangnya yang aku baca terakhir di literatur yang berhubungan dengan ini, dia belum bisa untuk membunuh sel-sel tumor yang sudah masif. Jadi sel-sel tumor yang sudah berkumpul sangat kuat, sudah menjadi suatu kesatuan yang sangat kuat, dia nggak bisa lagi. Nah, karena itu untuk kanker-kanker yang sudah stadium lanjut agak susah. Okay? Tapi untuk yang prakanker bisa. Ya, bisa. Natural cell killer bisa bunuh. Itu, teman-teman, kenapa aku minum usus-usus sekarang banyak-banyak karena itu. Oke? Karena logika itu. Banyak. Aku sekarang minum bisa sampai 6. Kalau lagi bonusnya bagus dikasih Pak Niko naik jadi 8 kayak gitu-gitu. Next. Ya, tunggu, Dok. Oh, video lanjutnya. Ini kayak video. Oh ya, ini video tentang kanker. Ini video dokter ya? Iya. Ini yang aku jelasin ya. Jadi sel darah putih itu dia keliling-keliling, terutama yang T cells-nya. Nah ini T limfosit ini dia cari sel yang nggak normal, gitu ya. Gambarannya kayak gitu, ya. Nah T cells ini sebenarnya digambarkan untuk menggambarkan namanya timus dari dia markas. Dia kayak tentara dari pertahanan tubuh kita, cari dan membunuh semua sel patogen. Ya. Dia ada suatu reseptor atau tanda untuk mengenali di permukaan tubuhnya yang bisa mengenalin bahwa ini adalah antigen, ini adalah virus, ini adalah bakteri, jamur, dia bisa bunuh. Begitu kira-kira. Jadi di sini banyak sekali, ada jutaan jenis dari T cell.
Ya, ada yang bisa mengenali ini, ada yang bisa mengenali itu. Dia punya reseptor yang sangat unik. Nah, gitu ya. Nah, ketika dia mulai jalan, dia mulai cari, dia bekerja sama seperti aku bilang tadi. Ada tukang catat, ada tukang mengingat, ada yang tukang bunuh. Ya. Nah, jadi ada beberapa tipe dari T-cell. Oke. Nah, yang killer adalah dia gunanya untuk membunuh semua yang dianggap patogen. Nah, helper ini membantu untuk membentuk antibodinya. Sedangkan yang memori itu membantu daya ingatnya. Supaya ketika masuk lagi yang mirip, dia bisa kenali. Nah, dari situlah dasar dibentuknya vaksin ya, teman-teman. Jadi ketika tubuh kita terekspos lagi dengan yang mirip, tubuh kita sudah kenal dan kebal. Itulah yang namanya sistem imunitas tubuh ya. Tapi kalau kekebalan biasanya imunitas itu nanti diserahkan pada bagian lain. Jadi istilahnya kayak dari di narkoba kasih ke ditreskrim. Nah, itu yang bikin biasanya adalah B cell ya. Nah, sel-sel dari T ini yang belum mateng itu dibawa tuh. Nah, kayak dibawa pakai truk pergi dimatengkan di kelenjar timus begitu ya. Karena itulah disebut T cells karena dia dimatengkannya di timus. Ini sedang diselidiki terapi namanya imun terapi dan salah satu member kita di Bali, suaminya orang Australia, aku pernah sampaikan, sudah pakai nih terapi ini yang dilakukan di Australia. Dia kena tumor, bukan tumor, dia kena kanker paru stadium 4, sudah berdiameter 2,7 atau 2,5 cm. Ya. Nah ini yang aku bilang tadi bahwa kita belum ada natural cell killer, kita belum mampu untuk bunuh kanker-kanker yang sudah mantap, udah bersatu. Itu aja sayangnya. Kalau nanti sudah bisa, teman-teman, mungkin di situ saatnya obat untuk kanker ditemukan. Nah saat ini seperti suaminya dari Louis, nama timku, itu suaminya kena kanker paru stadium 4, dia pakai imun terapi, dia minum SOP, dia minum USU juga sekarang. Itu diameter tumor paru stadium 4-nya dari 2,5 atau 2,7 cm, sekarang hanya tinggal 1,8 mili. Itu menurut aku luar biasa. Nah, mengecil sejak dia minum USU. Makanya aku mulai berpikir logika-logika seperti ini luar biasa. Mungkin suatu hari aku berdoa bahwa AFC bisa menemukan hal yang lebih dari ini sehingga bisa membunuh sel kanker. Sementara ini yang aku baca, baik literatur yang diberikan Pak Niko, dia bisa menekan, dia bisa repressing untuk kegiatan sel kanker. Tapi belum bisa membunuh. Sayang ya. Next. Nah, tapi masalahnya ini gini, sel-sel ini ya juga memiliki suatu batasan ya. Mereka bisa loyo seperti aku bilang tadi, mereka juga bisa mati, mereka juga bisa jadi nggak semangat, kurang kuat untuk melawan kondisi-kondisi atau sel-sel yang patogen. Nah, bagaimana caranya kita merawat? Itulah gunanya kita membahas ustukusi. Karena salah satu daerah yang dibutuhkan mereka untuk nyaman dan bisa berkembang biak dan semangat lagi adalah pencernaan. Kalau pencernaan kita jelek, maka semua akan jelek ya, termasuk produksi, termasuk maintenance daripada makanan ya. Oh, Halo. ya aman. Lanjut. Putus. Halo. Gambarnya juga agak putus tadi, ini udah agak terang. Oke. Ya. Nah, melemahnya sistem imun dan natural killer cell menyebabkan tubuh tidak mampu membentuk perlawanan. Nah, seperti aku bilang tadi, nggak semua orang kena kanker, tetapi ada yang kena, gitu ya. Nggak semua orang misalnya kena COVID, tapi ada yang kena. Nggak semua orang yang kena COVID bergejala, misalnya seperti itu logika-logikanya ya teman-teman. Itu semua tergantung imunitas kita. Kalau imunitas kita pada titik yang puncak,
maka kita kena COVID pun misalnya itu akan jadi OTG ya, orang tanpa gejala. Nah, ini yang membedakan, yang namanya imunitas itu membedakan hasil ketika kita bentrok dengan suatu penyakit ya. Ketika belum bentrok memang kita kayaknya ya oke-oke aja, tapi kita nggak pikir bahwa tiap saat penyakit bisa datang. Nah, itulah gunanya kita rawat ya. Salah satunya kenapa kita pakai USU, karena USU fusi itu bisa menaikkan jumlah leukosit ketika dia loyo, ketika leukopenia, ketika turun dinaikkan sama USU fusi. Itu patennya loh, bukan mudah-mudahan ya. Nah, tetapi ada yang bertanya, bahaya nggak kalau orang leukemia nanti jadi leukemia? Nggak seperti itu. Dia bukan menaikkan di titik yang normal. Jadi misalnya sudah normal, sistem tubuh kita namanya homeostasis akan jaga. Ya, jadi aman buat apapun, termasuk orang-orang yang autoimun. Kenapa? autoimun? Autoimun tuh gini, yang aku baca beberapa kali, aku penasaran juga hal-hal kayak gitu. Autoimun itu adalah sifat, karakter. Ya, jadi sifat dia kayak gitu imunitasnya, rusak sistemnya sehingga dia jadi jelek, dia merusak, bisa sendi kayak yang dibawain sama dokter Arif dan sebagainya. Dia bisa juga merusak pernafasan, merusak otak, jantung, ginjal dan sebagainya. Nah, dia karakternya kayak gitu ya. Karakternya tidak tergantung jumlahnya. Jadi kalau imunitas tubuh kita naik, nggak ada hubungannya dengan penyakit autoimun secara langsung. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang autoimun, minum USU fusi aman nggak? Aman. Sembuh nggak? Enggak. Oke, nggak ada hubungannya. Jadi benar-benar jangan kita mengada-ngada. Tapi ada yang bilang, dok, ada yang minum kok sembuh ya kesaksiannya. Nah, kesaksian di YouTube atau dimanapun ya teman-teman, itu adalah cerita gembira dari seseorang yang minum produk AFC. Ya, boleh nggak itu diceritain? Boleh. Nggak ada orang bisa melarang orang yang lagi senang, orang yang lagi merasa sehat. Tapi teman-teman harus menjalankan logikanya. Ya, jadi jangan dijual testimoninya, tetapi teman-teman jual patennya sehingga testimoni itu bisa terjadi. Oke teman-teman ya, caranya begitu. Jadi jangan jual testimoninya. Ketika orang mengalami suatu autoimun atau saraf kejepit atau apapun, kok tiba-tiba bisa enak, bisa jalan lagi. Gara-gara minum SOP jadi sembuh nih. Bukan. Tapi tanda dan gejalanya hilang. Tanda dan gejalanya berkurang. Ya, bisa banget. Tapi kalau autoimunnya hilang, nggak bisa, teman-teman. Bisa sih kalau terjadi sesuatu yang mungkin sifatnya setengah mukjizat. Tapi kalau nggak bisa. Tapi ketika seseorang lebih nyaman, dia merasa dirinya sembuh, terus dia cerita sama Pak Niko, sama aku, ya masa kita bilang, lu belum sembuh, lu masih sakit, masih bahaya, tuh nggak bisa dong. Kita juga nggak boleh begitu. Tapi kita terus mengedukasi bahwa Pak, Mas, Bu, Kak, Mbak, ini memang dia sudah membaik semua, tapi Mbak tetap harus jaga ya kebiasaannya. Terus misalnya harus ada obat-obat anti peradangan berhubungan dengan autoimunnya, harus tetap diminum. Tetap, tapi mungkin dosisnya sudah bisa mulai diturunkan atau dijarangkan. Begitu ya, teman-teman. Next. Cara mencegah kanker dengan merawat sel natural killer. Jelas ya, karena kalau sel natural killer Anda semangat, hebat, maka sel prakanker bisa dibunuh sama dia. Ini bukan kata aku, tetapi ini literatur. Nah, lalu bagaimana caranya kita merawat? Itu yang jadi masalah ya. Salah satu cara merawat adalah menjaga kesehatan pencernaan Anda. Tadi aku sekelebat baca, adakah literatur yang menyatakan bahwa benar kita bisa melakukan pembersihan atau detox di usus? Itu mungkin nanti bisa tanya ke Pak Niko. Aku pernah baca dan memang ada. Oke, jadi bakteri baik 1 triliun, sedangkan ada satu produk makanan kesehatan, minuman kesehatan aja yang punya 1 miliar aja udah gembar-gembor macam-macam. Apalagi kita punya ada 1 triliun. Nah, dengan 1 triliun itu logikanya semua kesehatan pencernaan, terutama kolon ya, usus besar ya, kolon itu usus besar, itu pasti terjadi ya. Next. Kalau itu sehat, usus kita sehat, waduh, itu keren. Karena apa? Karena semua sel-sel limfosit T maupun B ini semangat, hidupnya senang gitu ya. Nah, gitu. Jadi dia merasa nyaman, otomatis semua kemampuan dia akan keluar ya gitu. Jadi kayak misalnya orang mau tanding karate, tidur cukup, rasanya hatinya senang, pelatihnya baik, orang tuanya ikut datang ya. Dia waktu tanding itu beda. Seperti itu kira-kira ya, teman-teman. Dan berdasarkan critical reviews dan sebagainya, probiotik merupakan suatu stimulan bagi sistem imun. Jelas. Karena kalau probiotik masuk, pencernaan masuk,
pasti imunitas kita naik. Ya, karena semua merasa nyaman di situ. Next. Terus ada yang tanya, apa iya satu saset usuk-usi jumlahnya 1 triliun? Justru aku tanya balik, apa iya produk minuman kesehatan yang itu isinya 1 miliar? Kan nggak tahu. Kalau kita semua by data, ya, data itu Anda bisa minta di perusahaan. Ini patennya ya, anti-tumor agent, immune activating effect, itu keren ya, nah, berhubungan sama COVID ini ya. Terus ada therapeutic agent on hepatitis C. Ini banyak nih yang tanya sama aku juga. Dok, ini kan bisa untuk C, berarti untuk A juga bisa, B bisa, nggak bisa ya teman-teman. Dia hanya dipatenkan untuk C, oke? Pokoknya kalau minum ini, maka dia akan menyembuhkan hepatitis C. Hepatitis B, A, aku nggak tahu, oke? Aku nggak tahu karena nggak ada patennya. Kalau logika, bisa berguna nggak dok untuk yang hepatitis lain? Aku berani jawab berguna. Tapi kalau menyembuhkan tidak, karena bukan patennya ya teman-teman. Anti-tumor agent berarti dia bisa mengecilkan tumor, dan aku pernah ditunjukkan literatur oleh Pak Niko, dia bahkan bisa menekan kerja dan perkembangan dari tumor atau cancer. Hebat banget. Hanya satu, dia belum bisa bunuh aja. Lalu immune activating agent, ingat sekali lagi teman-teman, dia menaikkan leukosit ketika terjadi leukopenia. Dia menaikkan sel darah putih ketika terjadi penurunan. Ya, jadi bukan menaikkan leukosit sampai menyentuh garis terjadi leukositosis tinggi atau bahkan jadi leukemia. Ya, begitu.